Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan kita di Sekolah Minggu Online GKJ Joyodiningrat bersama saya, Kak Megi, Kak Nuket, dan Pak Adi. Nah, sekarang sebelum kita doa pembukaan dulu ya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Laskar Kristus. Adik-adik bangkit berdiri ya Kak Megi ya? Boleh sekali. Yo, adik-adik bangkit berdiri, kita mau pakai gayanya. Harus semangat karena pagi-pagi harus semangat. Yo, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Mari Kak Nuke, kita mau doa, masuk doa dulu. Saya antarkan adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan. Lipat tangan. Mari kita tutup mata, saya antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini yang telah Engkau berikan buat kami untuk bisa ibadah online saat ini Tuhan. Bapak terima kasih, biarlah ibadah ini, sekolah minggu online ini Tuhan, Engkau jagai dan Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mampukan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami sengaja ataupun tidak Tuhan. Biarlah semua doa yang kami panjatkan ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Megi. Ya Kak Nuka. Kira-kira Kak Megi tahu enggak tema kita pada pagi hari ini apa? Mengikut Yesus, aku hidup. Mengikut Yesus, aku hidup. Betul sekali. Berarti kalau mengikut Yesus, kita enggak perlu ragu dong ya? Kak Megi ragu enggak ikut Tuhan Yesus? Nggak ragu dong. Pak Adi ragu enggak ikut Tuhan Yesus? Oh, Pak Adi enggak ragu ikut Tuhan Yesus. Adik-adik. Nah, adik-adik gimana ya adik-adik ya? Nanti jawabannya taruh di kolom komentar. Oke, Oh, gitu siap, Kak ternyata Nuka. ya. Kita mau pujikan satu pujian, tiadaku ragu lagi. Siap? Siap. Siap Pak Adi? Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada aku ragu lagi untuk layani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada aku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu setiap orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada aku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan
dan badai pun menerpa, tiada aku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu setiap orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kak Megi, Ya Kak sudah Luka, siap mendengarkan firman Tuhan? siap. Berarti kita mau berdoa dulu untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Terus kita mau ambil sikap doa. Sebelumnya kita mau pujikan dulu terlebih dahulu ya, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. kita ambil sikap doa. Kita mau lipat tangan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sama seperti pujian yang kami nyanyikan, kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati agar firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Berkati kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita duduk dulu yuk Kak Megi. Nah, hari ini Kak Nuke mau cerita tentang Jenderal Yosua. Adik-adik buka Alkitabnya dulu. Siapkan dulu. Kita mau buka di Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Ayatnya yang pertama sampai 3a, kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai 25. Dicatat dulu. Adik-adik catat dulu buat ngisi buku. Apa itu namanya? Buku apa? Kegiatan Kerohanian ya. Nah, dicatat dulu ya. Nanti di bawah sini nanti dituliskan kok. Nah, adik-adik, siapa dari adik-adik ini yang bercita-cita jadi jenderal? Kira-kira jenderal itu apa? Coba kira-kira Kak Megi tahu enggak? Jenderal itu apa Kak Megi? jenderal itu pimpinan tentara kalau nggak salah ya Kak Nuke ya. Pimpinan tentara. Bener enggak Kak Pak Adi? Bener enggak Pak Adi? Bener kayaknya ya. Gitu ya. Pangkat ya, pimpinan gitu ya, pokoknya ya, pimpinan perang. Nah, ini ceritanya tentang Jenderal Yosua. Kita mau kenalan dulu sama Yosua ya. Yosua ini adalah pemimpin tentara Israel. Yosua ini dipilih sendiri loh sama Tuhan. Yosua ini adalah anak dari bangsa Israel. Dia lahirnya di Mesir. Jadi dia itu ikut
mulai awal perjalanan keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Teberau, melewati padang gurun, Yosua itu ikut. Nah, Yosua itu juga salah satu pelayan, kalau sekarang itu namanya asistennya Musa. Nah, Yosua pada saat perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Yosua itu sering membantu Musa, membawakan tasnya, membawakan barang-barangnya Musa, ikut di belakangnya Musa, seperti itu. Suatu hari ketika di padang gurun, itu bangsa Israel diserang oleh bangsa Amalek. Bangsa Amalek itu bangsanya besar-besar. Kira-kira tokoh Alkitab yang besar, yang terkenal besar itu siapa Kak Megi? Goliat. Nah, bangsa Amalek itu bangsanya besar-besar. Padahal bangsa Mesir itu kecil. Nah, pada saat itu Yosua dipilih Musa untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Yosua ini ndak punya belum pernah mendapat pendidikan perang, tapi dia memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Amalek yang besar-besar. Kenapa Yosua mau Kak Megi? Kira-kira? Karena Yosua tidak ragu, karena Yosua itu percaya kalau Yosua itu dipimpin oleh Tuhan. Yosua juga tahu bahwa ada Musa yang mendoakannya di atas bukit. Pada saat itu ketika Musa mengangkat tangannya, dua-duanya ya kan dibantu oleh Harun dan Hur, pada saat itu bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek. Tapi saat ketika Musa itu kelelahan, kan kalau ngangkat gini terus lelah ya adik-adik ya. Nah, ketika tangan Musa mulai turun, bangsa Israel kalah lagi. Ketika diangkat lagi tangan Musa, bangsa Israel menang lagi, seperti itu. Sampai akhirnya Harun dan Hur itu membantu Musa untuk menopang tangannya dan Yosua menang. Yosua menang itu karena pertolongan Tuhan. Yosua juga termasuk salah satu 12 pengintai yang dikirim oleh Musa ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Pada saat itu ketika 10 temannya itu kembali kepada Musa, 10 temannya itu berkata demikian, adik-adik. Tanah Kanaan itu memang tanah yang subur. Tanah Kanaan itu memang berlimpah susu dan madu. Tapi bangsanya itu besar-besar. Bangsa Amalek itu tinggal di sana, diam di sana. Kita itu apa mungkin menang melawan mereka? Apa mungkin kita bisa masuk ke tanah Kanaan? 10 orang yang ikut diutus oleh Musa itu pada saat itu berkata seperti itu. Namun hanya 2 orang, yaitu Yosua dan siapa? Kaleb. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berkata seperti ini, adik-adik. Di tanah Kanaan itu memang berlimpah susu dan madunya. Tanahnya subur. Bahkan 1 tandan anggur saja kalau dipetik itu harus 2 orang yang pikul. Harus ada 2 orang yang memikulnya. Kalau kita beli di supermarket, kira-kira gedenya seberapa? Kira-kira kalau kita beli buah anggur 1 tangkai itu loh, segitu ya, 1 kilo itu segitu ya. Tapi itu tidak, adik-adik. Itu besar sekali.
harus 2 orang yang memanggulnya. Jadi tanah Kanaan itu memang tanah yang luar biasa, tanah yang subur, tanah yang kalau ditanami apa-apa itu tumbuh. Dan pasti bangsa Israel kalau tinggal di tanah Kanaan itu mereka akan aman, sejahtera seperti itu. Nah, karena Yosua dan Kaleb saja yang percaya bahwa ada pertolongan Tuhan ketika nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya Yosua ini dipilih oleh Musa untuk masuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua ini adalah orang yang taat, orang yang berani. Jadi ketika masa kepemimpinannya, adik-adik sudah tahu ya, kalau Musa itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang mengantar masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan itu diantar atau dipimpin oleh Yosua. Yosua itu sudah diberkati, sudah dipilih sendiri oleh Musa melalui kuasa Tuhan. Seperti itu Kak Megi. Sampai pada akhir hayatnya Kak Megi, sampai mau meninggalnya Yosua itu, wafatnya Yosua itu percaya bahwa Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan. Yosua juga meminta kepada bangsa Israel yang sudah diam di tanah Kanaan itu untuk tetap taat dan berani percaya kepada Tuhan. Tuhannya Musa, Tuhan kita juga, bukan Allah-Allah lain. Adik-adik yang di rumah, yang sekarang ini kira-kira punya cita-cita yang besar, juga harus berani mewujudkan cita-citanya. Nah, Kak Megi ini dulu waktu sekolah, waktu SMA dulu kayaknya pernah pengen jadi polwan ya Kak Megi ya? Iya Kak Nuga. Iya ya. Nah, kira-kira dulu Kak Megi mewujudkannya caranya gimana? Walaupun sekarang enggak terwujud enggak apa-apa ya Kak Megi ya. Kira-kira gimana? Dulu itu sering berlatih karate. Ini berlatih karate. Tidak pernah putus asa. Pokoknya selalu pingin melatih fisiknya biar kuat nanti kalau masuk ke jenjang yang diinginkan. Oh gitu. Latihan polwannya. Nah, tapi Kak Megi itu karate sampai sabuk apa Kak Megi? Ingat enggak dulu? Coklat. Oh coklat. Oh, Kak Megi itu dulu kalau pulang, ya toh, kadang-kadang tiba-tiba pipinya ini bengkak karena tetap berlatih. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik yang masih belajar, pasti punya banyak cita-citanya. Entah itu jadi jenderal, entah itu kira-kira nanti, oh aku mau masuk jadi ABRI, Kak Nuga. Nanti aku mau ikut mengamankan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Gitu. Itu termasuk cita-cita yang mulia loh ya Kak Megi ya. Nah, kalau Pak Adi ini kan punya anak-anak cowok-cowok nih. Pak Adi, kira-kira cita-cita anak-anaknya Pak Adi apa kira-kira Pak Adi? Kalau saya besar cucu itu katanya arsitek. Wow, arsitek. Kalau si Jamie masih bingung, katanya apa itu gaming apa enggak tahu itu. Oh. Apa itu game-game itu ya? Oh, e-sport. Iya, itu ya Pak Adi ya. E-sport itu juga sekarang kan bagus loh adik-adik, tapi ya itu kalau untuk pertandingan, kalau adik-adik di rumah cuma main game terus enggak belajar ya itu salah. Banyak sekali ya cita-citanya. Kak Jojo pengen jadi arsitek. Jamie pengen jadi gamers, e-sport. Nah, enggak apa-apa, semuanya itu pasti bisa
terwujud asal adik-adik tetap taat, tetap percaya, tetap belajar, tetap berusaha. Taat, kalau disuruh orang tuanya belajar ya belajar. Kalau waktunya berdoa ya berdoa. Kalau waktunya harus beribadah, harus beribadah. Sama seperti Yosua. Yosua itu percaya walaupun dia adalah anak dari seorang budak waktu di Mesir, tapi dia berhasil menjadi pimpinan tentara perangnya Israel. Bahkan dia memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Untuk kita semua, untuk adik-adik, sebagai Yosua kecil harus tetap taat dan percaya. Gitu ya, siap ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau tutup, kita mau doa dulu karena kita sudah menerima firman Tuhan ini, kita mau berdoa dulu. Adik-adik ambil sikap doa lagi. Kita mau lipat tangan kita mau tunduk kepala, kita mau kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami hari ini sudah belajar dari Jenderal Yosua yang walaupun dia adalah seorang anak bangsa Israel yang dulunya budak di tanah Mesir, tapi dia percaya dan taat terus dan senantiasa kepadamu sehingga dia menjadi jenderal yang besar, bahkan jenderal yang senantiasa mendapat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami juga mau menjadi sama seperti Yosua, dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang berguna untuk keluarga kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, bila saat ini sekolah minggu online pagi hari ini akan berakhir, Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan dan kami senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri lagi yuk. Kak Megi yuk, kita nyanyi lagi yuk. Pak Adi yuk, sebelum kita pamitan sama adik-adik kita mau nyanyi lagi. Tiada ku ragu lagi. Enggak boleh ragu-ragu kalau ikut Tuhan Yesus, itu harus taat dan berani. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu setiap orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Nah adik-adik, Kak Nuka pamit, Kak Megi pamit, Pak Adi juga pamit. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tetap ingat ya, harus di rumah aja. Di rumah aja. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker kalau keluar rumah dan cuci tangan. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu setiap orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya
memberkati. Tuhan berkati.